Apakah kesalahan dan kegagalan masih membayangi Anda untuk melangkah maju? Apakah masih ada harapan untuk memulai lagi? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse. Dan kali ini kita sudah sampai pada penghujung tahun 2024, di mana kita akan mempelajari pelajaran terakhir sepanjang triwulan ini, pelajaran 13 dalam Injil Yohanes. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu Anda perlu untuk mempelajarinya secara mandiri untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk membantu Anda dalam belajar Alkitab, Anda bisa mengakses ebook Inverse yang tersedia di link pada deskripsi video ini. Dan kita akan membahas satu topik mengenai kebangkitan dan amanat agung yang tertera dalam Yohanes 20 dan Yohanes 21. Saya sudah bersama dengan Pendeta Edi. Shalom Pendeta. Shalom. Shalom. Ada juga Keisha dan juga Sam. Shalom. Shalom. Oke, apakah sudah siap untuk diskusi kali ini? Siap. Oke, siap. Kalau begitu Pendeta Edi boleh pimpin kita di dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami rindu untuk belajar. Kami memohon kehadiran Tuhan di hati kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik dan kami memahami, sehingga ada pelajaran yang relevan bagi kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 dan 21. Kami di sini akan membacakan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9 dan Yohanes 21 ayat 17 sampai dengan 19. Sedangkan sahabat Inverse boleh membacanya secara lengkap di tempat masing-masing. Boleh baca Pendeta. Yohanes pasal yang ke-20. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat 4, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus terus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Ayat yang ke-7, sebab sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Pasal 21, gembalakanlah domba-dombaku, ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal lain ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Oke. Tema pelajaran kita pekan ini adalah kebangkitan dan amanat agung. Dalam pasal 20 ini kita melihat bahwa
Maria Magdalena itu menjadi orang pertama ya Pak Pendeta yang Iya. bertemu dengan Yesus yang bangkit saat itu. Mengapa Yesus memilih menampakkan diri kepada Maria terlebih dahulu, sedangkan pada zaman itu adalah zaman yang patriarki sekali ya, dimana perempuan sepertinya tidak penting gitu, tidak penting untuk menjadi yang pertama untuk melihat sosok Mesias untuk bangkit. Kenapa harus Maria? Kenapa bukan murid-muridnya juga gitu Pak Pendeta? Oke, baik. Kalau kita lihat dari cerita ini bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang Yesus sembuhkan sebenarnya. Jadi dari 7 setan ya yang mengganggu. Dan mungkin kalau kita lihat sekilas di sini bahwa dia yang pergi dan dia berlari, kemudian dia sampaikan ya yang dikasih Yesus, dia sampaikan ini kepada murid-murid. Nah, kenapa dia yang pertama? Mungkin secara kalau kita lihat dari sequence cerita daripada buku Yohanes ini, kita barangkali tidak bisa mengatakan bahwa ya mungkin karena dia sangat spesial gitu. Karena buktinya waktu dia pergi ke kubur, dia tidak mendapati Yesus di sana dan dia sampaikan ini kepada murid-murid. Dan waktu akhirnya kan mereka kembali lagi ke kubur itu. Dan Maria juga ikut ke kubur itu kembali dan dia tinggal di sana. Dan kita lihat waktu dia tinggal di sana, kedua murid yang kita tahu Petrus dan murid yang dikasihi itu udah kembali, dia tinggal di sana dan dia menangis sejadi-jadinya. Dan kita lihat di sana bahwa saya melihat memang ada kerinduan yang begitu intens ya di dalam diri Maria ini, dan ini yang Yesus berikan kesempatan yang sangat berharga kepada Maria. Ingat bahwa dia ini belum kembali kepada Bapa. Dan pada saat itu dia bilang jangan sentuh saya belum pergi kepada Bapa, tapi dia memberikan kesempatan yang istimewa kepada Maria untuk melihat Yesus dan mengenal Yesus. Tapi dia berikan sebenarnya mandat bahwa kamu harus sampaikan ini kepada murid-murid yang lain. Jadi kalau mau ditanyakan kenapa Maria, kalau saya lihat dari cerita ini bahwa dia memang benar-benar intens dan benar-benar rindu, walaupun sebenarnya kerinduannya itu adalah hanya mau bertemu dengan mayat Yesus. Tetapi apa yang dia dapatkan adalah dia melihat Tuhannya itu hidup. Berarti ini adalah suatu bentuk relationship antara Maria yang Maria bangun dengan Yesus gitu ya Pak Pendeta. Sehingga ada kesempatan yang dia bisa lihat, ada hal yang luar biasa yang bisa dia temukan gitu ya, yaitu ia melihat Yesus hidup gitu ya, bahkan hidup bukan mati lagi. Tapi kita bertolak belakang lagi ya. Di sini ada cerita lagi, sepanjang pasal tersebut ada cerita tentang Thomas. Kalau tadi kita melihat bahwa Maria ini punya relationship, dia yakin dia bisa bertemu dengan Yesus, dia benar-benar punya grief yang sangat kuat ketika Yesus tidak ada gitu ya. Sekarang kita beralih kepada tokoh selanjutnya nih, ada Thomas gitu. Dan Thomas ini sering sekali dijuluki sebagai Thomas yang ragu-ragu ya. Tidak percaya. Ya. Jadi menurut Keisha dan Sam, mengapa Yesus itu begitu sabar terhadap Thomas yang tidak percaya ini? Bagaimana Yesus menanggapi keraguan Thomas itu boleh menolong kita memahami apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai orang muda apabila kita memiliki keraguan. Kalau aku lihat sendiri sih, Yesus itu kenapa dia bisa sabar banget sama Thomas yang gak percaya itu, karena kalau kita baca di yang perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas, itu tuh pas murid-murid yang lain udah lihat Yesus bangkit, Thomas doang yang nggak ada. Jadi ya Thomas juga nanti sendiri jadi ngerasa kayak, kok Yesus gak nampakin diri sama aku ya, kenapa ini, jadi apa dia nggak mau nunjukin, jadi ya rasa kurang percaya itu jadinya ada gitu. Dan ya menurut aku sendiri Yesus itu jadinya akhirnya memaklumi kenapa Thomas itu akhirnya nggak mau percaya. Dan kalau kita baca di Kerinduan Segala Zaman, katanya di situ Thomasnya itu sendiri juga dia kayak menanamkan juga rasa ketidakpercayaan itu, karena dia udah nggak percaya dengan itu, dan bukti-bukti semua yang udah dibicarain sama murid-muridnya yang lain malah menambah diri dia jadi makin masuk dalam kegelapan, dan rasa ketidakpercayaan itu malah makin kuat gitu. Tapi
di sini kan dibilang katanya Thomas itu udah bersikeras gitu, sebelum aku melihat bekas paku, terus sebelum aku mencucukin tangannya ke tangannya bekas paku sama di lambungnya, dia nggak bakalan percaya. Dia udah bersikeras buat kayak gitu. Dan bahkan di sini bukan, tapi Yesus ngasih jawaban atau buktinya itu bukan langsung kayak abis dia ngomong kayak gitu langsung dikasih di tetap itu juga, di hari itu juga. Tapi ini di jangka waktu katanya di sini 8 hari kemudian. Oke. Ya, jadi ada waktunya Yesus kasih tunjuk, kasih benar-benar bukti sama Thomas di depan mata dia. Dan yang paling aku suka sih dari ini di ayat 29 sih. Ya itu pasti udah familiar banget buat kita semua, berbahagialah mereka yang tidak percaya namun melihat. Nah, tapi di sini Thomas bukan berarti dia nggak bisa berbahagia walaupun dia nggak percaya dan karena nggak melihat. Justru dia jadi suatu hal yang membuat dia kegirangan gitu, karena dia bisa mendapatkan buktinya secara nyata. Jadi kalau misalnya kita pikir kita tarik ya dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita punya keraguan-raguan, ketidakpercayaan, itu mindset kita itu kita taruh di mana gitu. Jadi kita mau tetap dalam keraguan-raguan. Jadi kalau misalnya kayak contoh orang yang lagi putus cinta gitu, terus orang yang putus cinta ini dia ngapain gitu tindakannya, apa dia tetap dari lagu galau, kan itu malah bikin dia tambah down gitu kan. Tapi kalau misalnya cari penghiburan atau coba buat relax atau healing gitu, ya pasti kan akan lebih tenang gitu kan dirinya. Sama aja dengan orang yang memiliki keraguan. Jadi datangnya sama siapa ya? Sama Yesus, karena itu yang dibutuhin. Amin. Oke, kalau menurutku tadi kenapa Yesus begitu sabar terhadap Thomas ya, bahwasanya di sini Yesus ini justru pada saat melihat Thomas yang tidak percaya seperti itu, dia tidak menolak Thomas tapi menyediakan bukti untuk menguatkan bahwa Allah tidak takut terhadap pernyataan atau keraguan kita gitu. Dimana pada saat itu Thomas yang nggak percaya, dia butuh bukti fisiknya gitu kan, tapi Yesus mau memberikan sesuatu kepada Thomas untuk menguatkan imannya. Terus juga Yesus ini menjawab keraguan Thomas secara personal. Dia tuh menunjukkan kasihnya terhadap kebutuhan-kebutuhan individu. Terus juga dorongan untuk percaya tanpa melihat. Tadi seperti yang Kesia juga sempat singgung di ayat 29, dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk memiliki iman yang didasarkan pada kepercayaan firman-Nya, bukan hanya bukti fisik saja. Oke. Jadi memang keraguan-raguan Thomas ini kita boleh pelajari bersama bahwa kita boleh gitu ada saatnya kita emang punya keraguan ya, punya keraguan. Manusia kan. Namanya juga manusia, dan Yesus itu mungkin ya seperti itu, Yesus memaklumi, dan justru tadi seperti saya bilang dia touch in personal gitu. Dia touch secara personal. Nah, panggilannya mau nggak kita memperbarui kali ya hati kita untuk boleh seperti Thomas akhirnya boleh percaya gitu ya. Dan kita boleh lihat lagi di bagian akhir kitab Yohanes itu mencatat tentang peristiwa yang bisa dikatakan ini sangat mengharukan Pak Pendeta, karena menunjukkan bagaimana Yesus menyatakan kasih-Nya kepada murid-murid yang sedang kecewa karena gagal menangkap ikan. Ya, Yesus justru menyuruh menebarkan jala, dan pada saat yang sama Yesus itu juga menyediakan makanan mereka gitu ya. Pelajaran apa yang Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya melalui peristiwa ini Pak Pendeta? Baik, jadi sebenarnya inilah kasih karunia ya. Jadi bahwa di dalam kegagalan mereka Yesus hadir, Yesus memberikan arahan, dan memang menariknya di sini karena mereka mendengarkan. Jadi mereka menerima perintah itu, mereka lakukan itu, dan hasilnya memang ada, kelihatan bahwa akhirnya tangkapan mereka itu banyak. Dan ingat bahwa ketika mereka sudah menangkap banyak ikan, di saat bersamaan di pinggir pantai itu Yesus sudah sediakan ikan sebenarnya untuk mereka makan bersama. Jadi Yesus hanya bilang, saya sudah sediakan ikan, tapi bawa kemari lagi yang kalian miliki gitu. Jadi ini ada satu hal yang Yesus rindu untuk ajarkan kepada murid-murid, bahwa Yesus ya terlepas dari kegagalan mereka, Yesus memberikan mereka kesempatan. Yesus ada, Yesus peduli kepada mereka, dan yang pasti adalah
bahwa sebenarnya ini kehidupan atau pekerjaan mereka ini Yesus jadikan ilustrasi untuk mereka nantinya dapat melakukan hal yang sama di dalam pekerjaan, karena kan tema kita ini tentang amanat agung kan, bahwa menjala seperti itu memang ada waktunya kita gagal gitu. Tapi Tuhan ada di sana, Tuhan yang akan menyediakan apalagi nantinya ketika mereka pergi untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi penjala manusia, mungkin ada waktunya gagal. Tetapi ingat bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka, dan peristiwa tentang ikan yang mereka tangkap itu sebenarnya adalah dengan ikan yang Yesus sediakan. Yesus juga sebenarnya yang berikan ikan itu kepada mereka. Tetapi hal yang menarik bahwa ketika Yesus katakan bahwa ambil ikan itu, kita akan makan bersama dengan ikan yang Dia sudah sediakan, artinya bahwa Yesus rindu ada kesinambungan di dalam pekerjaan ini. Jadi nantinya bahwa mereka akan melanjutkan pekerjaan ini. Memang banyak tantangan, memang banyak rintangan, tetapi ingat, di dalam kegagalan itu pasti akan ada sukses yang Tuhan akan sediakan, oleh karena kita rindu untuk mendengarkan menurut seperti yang sudah mereka lakukan. Barangkali itu yang saya bisa. Oke, amin. Baik, Sobat Inverse, kita sudah belajar dari beberapa peristiwa yang ada di Yohanes 20 sampai dengan 21. Kiranya kita boleh tetap mempelajarinya secara mandiri, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Bosen? Ngantuk? Malas? Nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi di akhir kitab Yohanes, Yohanes itu mencatat percakapan antara Yesus dengan Petrus ya, yang kita tahu bersama bahwa Petrus itu menyangkal Yesus ya. Nah, pelajaran praktis apa atau praktikal apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, terutama ketika kita nih sebagai orang muda kan sering bergumul dengan rasa bersalah. Kalau misalnya udah melakukan suatu kesalahan, kita langsung guilty feeling, terus malu, kita mau datang, dan juga pasti kita rata-rata ya, apalagi mungkin kalau Sam nih pergaulan sama cowok-cowok, suka nggak sih ada curhatan-curhatan, suka ini ragu terhadap pengampunan Tuhan. Kalau aku sama teman-teman, kalau ada teman cowok aku yang curhat gitu ya, mereka tuh biasanya emang kayaknya gue nggak akan diampuni deh gitu. Kayaknya udah ini deh, gue udah banyak banget ngelakuin kesalahannya, udah gitu-gitu. Banyak kan kayak gitu ya. Nah, mengapa kita ini sulit meneladani Yesus yang memberi kesempatan kedua? Tadi kan kita juga udah bahas di awal, Pak Pendeta sudah singgung bahwa Yesus itu memberikan kesempatan kedua.
terutama dalam pelayanan ataupun komunitas orang-orang muda, dan cenderung untuk mengungkit kesalahan atau masa lalu. Ini sering banget terjadi. Banyak banget terjadi. Kenapa kita sering susah meneladani Yesus untuk hal ini? Iya, jadi kenapa kita sulit untuk meneladani Yesus dalam hal ini? Dimana kita ini kan khususnya masih anak muda ya. Masih memiliki perasaan-perasaan yang tinggi gitu. Masih suka kadang sulit untuk mengikuti karakter Yesus. Kita masih suka menjudge, menghakimi, di mana di sini dikatakan Yesus tidak pernah menghakimi kan. Itu yang menjadi tantangan sebenarnya bagi anak-anak, khususnya orang muda seperti saya, itu sulit untuk mengikuti karakter Yesus gitu. Itu menjadi challenge-nya di situ, tantangannya di situ. Dan bukan judge orang lain tapi judge diri sendiri ya. Judge diri sendiri ya. Makanya sih. Oke, kalau menurut aku sendiri dari cerita soal percakapan Yesus dengan Petrus ini, itu malah jadi, kalau kita pelajari, ini kan mungkin cuma singkat ya, beberapa ayat aja, tapi kalau kita dalamin lagi, sebenarnya ini dalam banget sebenarnya. Karena gimana Yesus itu nanya 3 kali sama Petrus, itu juga kayak validasinya dia, karena sebelumnya dia udah menyangkal 3 kali. Jadi kayak ada penebusan juga kayak gitu ya menurut aku ya. Kayak gitu kurang lebih. Dan di sini tuh Yesus jadi kayak mempercayakan Petrus untuk kasih pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan atau pengalaman dia. Ya karena kan untuk memberi menggembalakan domba-domba, atau mungkin lebih ke orang-orang yang mengajar orang-orang ya, itu kan butuh pengalaman yang memang dia juga udah rasakan. Jadi sebelumnya kan Petrus kan udah merasakan gimana dia salah ambil langkah, atau Petrus tuh sebelumnya dia sembrono, atau dia berkata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu gitu kan. Itu terjadi banget sama orang-orang muda sekarang yang ngomongnya tuh belak-belakan aja gitu, nggak mikir gitu, langsung kayak apa yang mau dikeluarin langsung dikeluarin, tapi nggak mikir perasaan orang lain gimana, nggak mikir perkataan itu bakal berdampak apa gitu. Udah banyak banget terjadi sama orang-orang muda kan. Dan jadi pelajaran ini sih relate banget sih buat orang-orang muda. Jadi saat kita jatuh atau kita sadar apa kesalahan kita, jangan langsung kayak ngejudge diri atau ngerasa kalau Tuhan tuh kayaknya nggak bakal ngampunin deh, atau Tuhan tuh kayaknya nggak bakal nerima lagi dengan semua kesalahan ini. Atau mungkin jangan mengeraskan hati juga, kayak ya udahlah, udah ngelakuin kesalahan, ya udahlah lanjut aja terus ngelakuin kesalahan terus, kayak Tuhan juga kayaknya nggak bakalan mengampunin gitu. Nah tapi di sini Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kedua, dan bahkan bukan cuma kedua kayaknya, tapi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu masih banyak banget kesempatan yang selalu Tuhan beri. Karena kalau kita pikir dalam hidup kita berdosa emang cuma sekali 2 kali aja, enggak kan? Pasti udah banyak banget, dan Tuhan itu pasti selalu mengampuni saat kita juga mau datang sama Dia, gitu sih. Oke. Ya, kalau saya melihat di sini, kenapa ya kita sebagai orang muda kadang-kadang sulit, karena memang kadang-kadang kita ada salah konsep tentang Tuhan. Jadi kita tidak pahami Tuhan kita, sehingga kadang-kadang kalau ada feeling guilty, kita merasa bahwa Tuhan pasti akan marah, terus dia akan kasih hukuman, nanti mungkin saya keluar, saya ditabrak, dan banyak hal lain-lain barangkali yang akan jahat banget jahat banget kan. Kadang-kadang kita enggak. Padahal sebenarnya di dalam percakapan antara Petrus dan Tuhan ini hal yang menarik. Jadi memang kita perlu adakan percakapan dengan Tuhan. Jadi kenapa? Oleh karena hal inilah yang akhirnya membuat Petrus sadar, walaupun memang di awal kan dia protes, ya kan Tuhan, kamu tahu saya mengasihi kamu gitu. Terus 2 kali Yesus tanya, tapi pada saat yang terakhir, walaupun sebenarnya Petrus sedikit Tuhan ini nggak percaya saya, tapi pada akhirnya dia sadar gitu bahwa saya harus perlu bercakap dengan Tuhan gitu. Karena di dalam percakapan itulah akhirnya dia temukan bahwa Yesus rindu untuk membawa Petrus ini ke level yang lebih tinggi gitu. Walaupun dia sudah jatuh, feeling guilty itu ada, tetapi itu harus diobati. Jadi inilah cara Tuhan mengobati Petrus, dan akhirnya tidak main-main, bahwa dia diberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini seseorang yang sudah mengkhianati Yesus, ya dia sudah sangkal, dia sudah bersumpah serapah, dan akhirnya mengutuk Yesus gitu. Tapi pada akhirnya diberikan kesempatan kepada Yesus. Jadi
saya melihat di sini bahwa saya harus lebih belajar barangkali untuk memahami Tuhan gitu, karena kadang-kadang saya terlalu banyak komplain, terlalu protes gitu, padahal saya harus memahami Dia melalui apa? Melalui percakapan barangkali. Kita nggak langsung bercakap dengan Tuhan ya, secara pribadi, tapi kan kita dipanggil untuk bisa bercakap dengan Tuhan melalui bacaan firman Tuhan setiap hari, dan barangkali itu akan menuntun kita untuk bisa move on dari feeling guilty itu, sehingga kita dapat kemenangan bersama dengan Tuhan. Wow, ketika memang Petrus ini sudah lepas dari feeling guilty feelings ini, dia benar-benar jadi seseorang ya Pak Pendeta ya. Dia menjadi seorang pemenang dan dia share itu ke orang banyak. Dan mungkin sahabat Inverse juga, kalau misalnya mungkin lagi ada di stase kehidupan yang lagi mungkin ya nggak tahu ya, di bawah mungkin ya, seperti Petrus sudah mengkhianati, sudah melakukan berbagai hal ya yang menyakiti hati Yesus, tapi ketika memang dia menerima kesempatan kedua itu dengan berbincang dengan Yesus, dengan lebih mengenal Yesus itu, dia bisa outputnya luar biasa banget ya Pak Pendeta dan teman-teman semua. Amin untuk kita semua. Amin. Dan karena ini adalah episode terakhir dari seri Injil Yohanes, kira-kira apakah ada pelajaran yang paling Anda nikmati ya sepanjang satu triwulan ini, dan yang Anda usahakan untuk dihidupkan dalam kehidupan gitu? Dan mungkin kalau misalnya memang sudah dilakukan, boleh mungkin kasih testimoni apa outputnya dalam kehidupan, seperti Petrus tadi ya, sudah menerima Yesus, outputnya sungguh luar biasa. Apakah ada memang perubahan-perubahan yang mungkin boleh menjadi kekuatan buat sahabat Inverse kalian? Ya, kalau ditanya pelajaran yang menarik selama triwulan ini ya, di situ pelajaran yang ku benar-benar tertarik dan sudah ku coba untuk implementasikan dalam hidup itu adalah di mana mempersiapkan murid-murid, di mana di situ Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk boleh menjadi untuk bisa dapat mengabarkan Injil setelah dia naik ke surga. Terus di situ juga yang ku pelajari dan aku terapkan, bagaimana aku bisa menjadi seperti murid-murid Yesus, di mana Yesus sudah memberi mandat kepada muridnya. Aku pun juga menerapkan apa yang Yesus berikan mandat padaku dalam setiap kehidupan sehari-hari, mengabarkan suatu pekabaran yang indah kepada banyak orang, itu memperlihatkan karakter sifat Yesus yang Yesus suka tunjukkan selama di dunia. Itu sih. Amin, puji Tuhan. Kalau Keisha? Kalau aku paling suka di Lazarus yang dibangkitkan, itu episode berapa ya? 7 kalau nggak salah ya. Yohanes 11 lah pokoknya. Ya. Tadi saya episode 9 kalau nggak salah episode ya. 9 ya. Iya. Ini Lazarus dibangkitkan, menurut aku ini menarik banget sih, karena kalau misalnya aku baca sebelumnya, sebelum memperdalam itu, aku berpikir kayak ya udah ada orang mati yang dibangkitkan Yesus gitu. Tapi setelah pelajari lebih dalam, itu adalah mujizat yang menurut aku terbesar yang pernah Yesus buat, yang bener-bener bikin banyak orang percaya, tapi bikin banyak orang juga jadi mau menjatuhkan dia gitu. Jadi positifnya besar, dampaknya juga besar juga gitu. Dan di sini kayaknya pertama kali Yesus nangis ya. Pertama kali Yesus nunjukin nangis ya. Jadi menarik banget, makanya aku pikir, dan pelajaran yang benar-benar bisa aku tangkap itu adalah gimana kita itu bisa menunggu dengan sabar. Apalagi Yesus bilang dia sengaja dia gak mau gak mau nyembuhin dulu, tapi dia nunggu waktu yang tepat gitu. Jadi pelajaran besar buat kita orang-orang muda yang biasanya kalau nunggu itu bentar aja udah ngeluh gitu. Tapi di sini pelajarannya gimana kita bisa nunggu dengan kesabaran dan dengan pertolongan Tuhan juga. Ya, amin. Pak Pendeta? Baik, kalau saya tentang perkawinan di Kana. Episode 1. Pertama. Oke, saya tertarik di pernyataan dari pelayan-pelayan ini setelah air itu berubah jadi anggur. Dan pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Saya senang dengan kata mengetahui di sana, oleh karena kenapa?
walaupun akhirnya murid-murid dan orang-orang di sana akhirnya gembira, mereka dikuatkan, tetapi pengalaman tentang air ini adalah pelayan-pelayan. Jadi pelajaran yang saya bisa dapatkan di sana adalah bahwa saya harus punya pengalaman gitu dengan Tuhan. Bukan hanya dengarkan pengalaman orang, bukan hanya menonton pengalaman orang, tapi saya rindu itu jadi personal gitu. Jadi luar biasa ya. Mungkin banyak kali kita dengarkan kesaksian, apalagi yang erat kaitannya dengan mujizat, dan kita katakan amin gitu. Tetapi saya di mana gitu dan di sana. Tapi pelayan-pelayan ini mengetahui. Jadi kalau orang-orang di sekitar situ bergembira, mereka bilang ajaib. Alangkah luar biasanya bagi pelayan-pelayan ini karena mereka alami, mereka yang ambil air. Bayangkan itu 6 tempat itu harus diisi, harus pergi ke sana, pulang, pergi lagi yang harus mengambil. Jadi pengalaman ini akhirnya jadi pengalaman pribadi gitu. Jadi barangkali bersama dengan Tuhan harus ada pengalaman secara pribadi, dan ini yang akan menguatkan. Saya rindu berjumpa dengan pelayan-pelayan ini nanti kalau ada di surga. Karena ini adalah pengalaman pribadi dia gitu. Murid-murid bahkan hanya melihat pada saat itu, tetapi Yesus barangkali mempedulikan semua orang ya, bahkan pelayan pun dia perhatikan gitu. Dia punya pengalaman dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Barangkali itu yang saya bisa bagikan. Amin. Dan dari tadi aku juga baru ngeh lagi tentang pelayan itu yang seperti Pak Pendeta mention. Aku sebenarnya pengalamannya sama seperti Keisha dari yang tentang Lazarus dibangkitkan. Tapi lebih ke Marta yang memang dia itu bersungut-sungut kan. Marta itu bersungut-sungut, kenapa kamu nggak datang? Kalau kamu datang dari sekian hari yang lalu pasti dia bisa selamat gitu kan. Tapi di situ seperti tadi Keisha mention, Yesus tuh menunggu 2 hari dulu dia di sana, perjalanan ke sini ke tempat itu kan butuh waktu lagi karena he knows the future gitu. Satu hari mungkin kan 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 hari ya Pak Pendeta. Jadi apalah arti menunggu 1 hari buat aku gitu kan. Ternyata Tuhan sudah tahu gitu future-nya Alicia itu sebenarnya apa sih. Dan once kita menunggu itu tadi seperti para pelayan itu ya, aku mengerjakan, bukankah sebenarnya saya juga sedang mengalami apa mujizat Tuhan dalam hidup saya selama saya masa menunggu itu. Karena banyak banget kan pasti circumstances yang terjadi gitu, dan sungguh sangat menguatkan. Dan terima kasih untuk testimoni-testimoni dari kita semua, dan saya harap sahabat-sahabat Inverse juga punya testimoni yang begitu erat terkait dengan pelajaran sepanjang Injil Yohanes ini, biar ini boleh menguatkan teman-teman semuanya dan juga boleh menguatkan orang lain tentunya. Dan kita sudah sampai pada akhir diskusi episode terakhir di tahun 2024 ya, nggak terasa ya udah setahun berlalu. Ya, setahun berlalu. Mungkin 2 triwulan berlalu kali ya podcast ini. Dan terima kasih untuk Pendeta Edi, Mangin, Sam, dan juga Keisha yang sudah bergabung, serta seluruh sahabat Inverse yang tetap setia bersama-sama dengan kami pada diskusi kali ini dan sepanjang diskusi kami di 2024. Dan triwulan depan, di tahun yang baru nanti, kita akan mulai belajar seri pelajaran yang sangat erat relevan dengan orang-orang muda. Dan seri pelajaran ini akan membantu teman-teman semua untuk menghadapi tahun yang baru, tahun 2025 dengan tantangan-tantangan yang baru pastinya. Oleh karena itu, pastikan Anda memesan buku cetak Inverse melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat masing-masing, atau juga Anda bisa menghubungi Inverse melalui DM ke Instagram @inversebible_id. Oke, kalau begitu kita sudah selesai pada diskusi ini, dan Sam boleh tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, pada kesempatan kali ini kami sudah belajar terkait dengan pelajaran Inverse di triwulan tahun terakhir di tahun 2024 ini. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari boleh dapat kami mengerti dan boleh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hadirlah selalu bersama kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk sahabat Inverse yang bergabung bersama-sama kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse Inverse. Bye.